Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amma ba'du. Selamat pagi semua, selamat pagi teman-teman, dan selamat pagi juga Miss Tato. Semoga kita semua dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini kami kelompok 5 akan melanjutkan presentasi kelompok semantik dengan tema Analyzing and Distinguishing Meaning. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka presentasi online ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu akan dijelaskan oleh saya sendiri, Linda, mengenai hubungan leksikal. Nah, mengenai hubungan leksikal ini, untuk mengetahui makna ekspresi suatu kata, tidak hanya cukup untuk mengetahui definisinya saja, tetapi kita juga harus mengetahui hubungan-hubungan kata itu dengan kata-kata lain. Nah, misalnya di sini di antara kata-kata itu mana yang sinonim, mana yang antonim, yang apakah meronim. Nah, meronim ini adalah dihubungkan oleh hubungan bagian dengan keseluruhan, dan mana yang hiponim. Hiponim itu dihubungkan dengan jenis. Nah, di sini untuk memperjelas lagi di slide kedua ada contoh. The restaurant often have a sort of fine Asian flair and there are many sushi bars. Di bawahnya ada the kitchens rarely have any sort of pan Asian flair and there are numerous Japanese food bar. Di sini ada keterangannya. Dapur, si kitchen ini adalah meronim dari restoran. Dapur adalah meronim dari restoran. Sebagaimana yang kita tahu tadi kan meronim itu adalah bagian. Nah, dapur ini automatically bagian dari restoran. And then sering, often merupakan antonim dari rarely, jarang. Banyak yang dalam konteks ini adalah sinonim dari banyak. Yang mini itu sinonim dari numerous. And then sushi adalah hiponim dari makanan Jepang. Hiponim itu kan tadi jenis ya. Nah, di sini makanya sushi ini bagian dari hiponim makanan Jepang, karena sushi kan bagian makanan Jepang ya, sebagaimana yang kita tahu. And then kita akan membahas untuk lebih jelasnya di sini kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama itu di slide ketiga ada antonim. Penutur bahasa asing dapat dengan mudah menyetujui bahwa kata-kata seperti baik buruk, seperti good bad, love hate, in out adalah kebalikan atau antonim. Gagasan tentang oppositeness terlibat di sini tampaknya mencakup beberapa jenis hubungan secara umum. Bagaimanapun antonim dapat didefinisikan sebagai hubungan ketidakcocokan antara dua istilah sehubung dengan beberapa dimensi kontras yang diberikan. Nah, ketika membahas antonim, perbedaan utama yang harus kita buat adalah antara antonim greedable and non-greedable. Jadi antonim ini tuh kayak jenis-jenis antonim ya. Ada yang greedable, ada yang non-greedable. Antonim non-greedable adalah antonim yang tidak mengakui titik tengah, seperti male and female. Di sini kan udah jelas ya, male and female antonim, tapi tidak ada titik tengahnya. Kita tidak tahu titik tengah antara male and female itu apa. Namun yang greedable antonim seperti hot and cold and good bad tampaknya lebih umum daripada non-greedable antonim. Sepasang nama antonim yang gradual, yang greedable menunjukkan skala yang mengandung titik tengah. Dengan demikian seperti contoh yang tadi kayak hot and cold, dingin dan panas itu ada titik tengahnya kan, yaitu adalah hangat. Nah, itu adalah dua jenis antonim. Lanjut, setelah antonim di slide selanjutnya kita akan membahas mengenai meronim. Meronim bahasa Yunani mero atau bagian adalah hubungan bagian dengan keseluruhan. Hand adalah meronim dari arm, and seed adalah meronim dari fruit. Seed itu benih. Benih itu adalah bagian dari buah. Definisi meronim berdasarkan pada hubungan bagian tidak tanpa masalah. Biasanya meronim dianggap transitif. Jika A adalah meronim dari B dan B adalah meronim dari C, maka dengan otomatis A juga merupakan meronim dari C. Example, di sini ada beberapa contoh dari meronim, yaitu seed is a part of fruit. Nah, benih itu adalah bagian dari buah, dan buah adalah and fruit is a part of plant. Buah adalah bagian dari sebuah tanaman. Dan secara otomatis jadi si seed ini adalah bagian dari tanaman juga kan. Nah, itu seperti tadi A bagian dari B, B bagian dari C, dengan otomatis A akan menjadi bagian dari C. Yang selanjutnya,
Di slide selanjutnya, tapi penggunaan bagian dari dalam bahasa alami tidak selalu menghormati sifat meronim logis transitif. Nah, di sini ada contohnya. Pertimbangkan handle, door, and house. Handle, handle itu kan pegangan ya, pegangan di pintu itu ya. Meskipun jelas kita secara alami dapat mengatakan handle adalah bagian dari door, pegangan itu adalah bagian dari pintu, dan door adalah bagian dari house. Tampaknya tidak wajar jika kita mengatakan bahwa handle adalah bagian dari rumah. Tampaknya tidak wajar kalau kita mengatakan bahwa pegangan itu adalah bagian dari rumah gitu. Di slide selanjutnya, Iris Litowis and Evans pada tahun 1988 mengisolasi 4 perbedaan jenis meronim. Nah, di sini kita akan membahas jenis-jenis meronim dalam bahasa Inggris. Yang pertama itu adalah hubungan komponen fungsional untuk keseluruhan, seperti hubungan antara heart and body. Di sini kan heart itu bagian dari body secara fungsional ya. Yang kedua, hubungan potongan dengan keseluruhan, contohnya slice, potongan, dan keseluruhannya itu adalah kue. And then hubungan anggota ke lokasi atau elemen, kayak sheep, on the sheep, domba. And flock itu kayak kawanan domba. Dan yang keempat itu adalah hubungan mereka sebut himpunan bagian, kayak fruit, and food. Nah, si fruit ini kan bagian atau himpunan dari makanan. Itu mengenai meronim. Di slide selanjutnya itu kita akan membahas hiponimi. Hiponimi, Greek hiponimi, under, adalah hubungan leksikal yang dijelaskan dalam bahasa Inggris dengan jenis atau semacamnya. Rantai hiponimi mendefinisikan hierarki elemen. Contohnya di sini sport car, mobil sport adalah hiponim dari car, bagian dari mobil bukan? Karena mobil sport adalah jenis mobil dan mobil pada dasarnya adalah hiponimi dari kendaraan. Jadi secara singkatnya si mobil sport ini adalah bagian dari mobil karena dia merupakan jenis mobil, dan juga si mobil ini adalah hiponimi dari kendaraan. Pada dasarnya adalah hiponimi dari kendaraan karena mobil adalah jenis kendaraan. Nah, contoh yang lain ada di sini ada blue, jazz, and music. Blues itu bagian atau jenis dari jazz. Nah, kita ketahui juga jazz itu adalah jenis dari musik. And then bahkan definisi linguistik hiponimi sebagai jenis hubungan jenis mengakui contoh yang tampak jauh dari contoh standar hiponimi karena mereka tidak mendefinisikan hierarki dalam bahasa Inggris. Misalnya, orang mungkin mengucapkan kalimat-kalimat di bawah ini, misalnya dalam konteks dari penjelasan kepada seseorang yang tidak terbiasa dengan kata yang terlibat. Example, DPD is a kind of video, koala is a kind of bear, watch is a kind of clock. Taksonomi. Seperti yang kita lihat di bagian terakhir, salah satu masalah dalam membuat gagasan hiponimi yang jelas berasal dari sifat samar-samar dari jenis predikat. Hal ini tampaknya menunjukkan hubungan kelas yang tepat yang mendefinisikan hierarki dengan sports car, vehicle, and hubungan perbandingan yang lebih bebas dari jenis yang dicontohkan dalam contoh bagian terakhir hiponimi. Taksonomi. Contoh bahasa Inggris dari taksonomi disertai dengan berbagai label yang dibahas di bawah ini muncul sebagai gambar 5.1, yaitu yang telah ditunjukkan di gambar tersebut, yaitu yang paling awalnya bahwa tanaman itu bagian dari, jadi diurut dari bawah. Oak putih. Variasi oak putih angsa itu berasal dari pohon oak putih, yang mana pohon oak putih ini generiknya itu masuknya ke pohon oak, dan pohon oak ini termasuk jenis pohon itu termasuk jenis tanaman. Jadi taksonomi adalah perbedaan kelas antara yang satu dengan yang lainnya, yaitu dengan posisi dia vertikal. Sedangkan yang presentasi sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Linda, yaitu dengan secara horizontal adalah meronimi. Sedangkan
taksonimi itu dia posisinya vertikal, dari atas tingkat yang paling tinggi. Yang selanjutnya yaitu sinonimi. Identitas makna atau sinonim adalah bagian dari persediaan metalinguistik penutur bahasa Inggris. Kita sering menyebut kata-kata sebagai memiliki makna yang sama. Namun kami biasanya membatasi pernyataan kami tentang sinonimi dari dua kata atau frasa hingga tingkat ucapan. Jadi untuk sinonimi ini tidak semua dua kata yang memiliki satu arti ini akan sama artinya dengan semua konteks. Jadi hanya konteks tertentu yang mana dia bisa membuktikan bahwa oh, jadi kata ini sinonimnya dari kata ini. Kata ini memiliki sinonim gini, seperti ini. Jadi tidak semuanya kata sinonimi memiliki makna yang sama. Jadi sinonimi adalah dua kata yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama, tapi tidak semuanya itu sama. Begitu pendapat para linguistik. Contohnya, it's likely or probable that he'll be late. Jadi artinya itu kemungkinan bahwa dia akan terlambat. Jadi fokusnya dalam likely dan probable. Likely dan probable adalah makna yang sinonimi, makna yang sama. Likely kemungkinan, probable juga kemungkinan, tapi tidak semua di aspek kata yang lain akan memiliki makna yang sama. Dan kebetulan di contoh kalimat ini dia memiliki makna yang sama. Dua kata yang berbeda namun memiliki makna yang sama. Analisis komponen. Fakta bahwa hubungan semantik mengungkapkan aspek makna adalah salah satu motivasi untuk pendekatan komponen untuk analisis semantik. Pertimbangan serangkaian hiponim seperti bit or furniture atau perabot, chair, kursi, armchair, atau kursi yang berlengan. Contohnya seperti yang ada di tabel 5.1 yang telah ada di PPT tersebut. Compositional Analysis of English Furniture Terms. Jadi analisis komponen pada aturan furnitur di bahasa Inggris. Jadi antara chair, armchair, stool, sofa, and beanbag itu ada penjelasannya di bukunya. Kalau sofa itu untuk banyak orang, sedangkan chair itu hanya untuk satu orang. Jadi ciri dari analisis komponen adalah yaitu dengan adanya plus minus dan ciri dari jenis masing-masing kursi itu. Ada with back or with legs, for a single person or for sitting with arms and rigid. Kalau untuk chair memiliki back, ada legs-nya, legs itu lengan kursinya. For a single person, of course, chair itu lebih ke ranahnya buat satu orang. Untuk duduk iya, with arms itu lengannya, kalau legs itu kaki kursinya itu. Dan rigid itu memang dia tuh benda gitu. Armchair with back iya, with legs iya, for a single person iya, for sitting iya, with arms iya, dan rigid iya. Berarti bedanya chair dan armchair adalah dari armsnya, dia punya lengan untuk armchair. Kalau chair hanya kursi biasa, kursi mungkin ketika kita lagi nongkrong ngebaso atau di mana, itu hanyalah chair. Kalau armchair biasanya kayak kursi ketika kita bertamu ataupun seperti kursi anak sekolahan, itu ada yang armchair dia. Dan selanjutnya itu sofa with back iya, with legs iya. For a single person tidak, karena sofa ini kan sofa itu kan untuk banyak orang dan dia tuh gede-gede, apalagi sofa zaman sekarang kan mungkin lebih unik ya. For sitting of course with arms. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang polysemy and meaning division. Apa itu polysemy? Sejumlah analisis yang disajikan sejauh ini dalam
bab ini mengharuskan klaim terkait polisemi itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti polisemus. Polisemus atau artinya itu banyak makna, atau diterjemahkan lagi bahwa ia memiliki beberapa pengertian yang berbeda. Jadi dapat disimpulkan polisemi di sini satu kata yang mempunyai berbagai arti. Misalnya di sini ada kata kursi. Kursi di sini bisa jadi furnitur atau tempat duduk. Bisa juga untuk jabatan guru besar atau ketua komite. Contoh yang lain bisa juga dalam bahasa Inggris itu head atau kepala, yang berarti bagian anggota tubuh. Bisa juga dia adalah ketua, misalkan ketua sekolah, ya seperti itu. Selanjutnya, tapi polisemi tidak diperlukan hanya untuk keperluan berteori linguistik teknis. Deskripsi informal makna dalam bahasa juga tidak mungkin tanpa pengakuan makna yang terpisah dalam kata yang sama. Misalkan di sini ada kata peace dalam Perancis ya. Kata peace dalam Perancis ini mempunyai 5 arti yang terpisah, jadi artinya itu beda-beda. Yang pertama bisa bagian atau sedikit, kan? Itu les peace, DUNC, kan di situ kan. Selanjutnya piece itu bisa berarti koin, bisa berarti juga dokumen, bisa berarti play atau bermain, bisa juga berarti kamar. Selanjutnya polisemi, monosemi, dan homonimi. Tadi setelah saya jelaskan polisemi adalah satu kata yang mempunyai berbagai makna. Selanjutnya monosemi. Monosemi ini kebalikan dari polisemi. Jadi ada satu kata hanya memiliki satu makna. Selanjutnya homonimi. Selanjutnya itu homonim. Homonim itu kata yang sama lafalnya, ejaannya sama tetapi berbeda maknanya karena berasal dari sumber yang berlainan. Nah, perbedaannya apa dengan polisemi? Polisemi itu kata yang bermakna lebih dari satu, tapi makna-makna tersebut itu berdekatan gitu kan ya. Ya, istilah polisemi biasanya digunakan untuk kata-kata seperti peace yang menunjukkan kumpulan-kumpulan indera yang terkait secara semantik. Jadi peace itu tadi dalam bahasa Prancis ya. Dengan demikian kita dapat mendefinisikan polisemi sebagai kepemilikan oleh satu bentuk fonologis dari beberapa makna yang terkait secara konseptual. Kebalikan dari polisemi adalah monosemik. Tadi saya sudah katakan monosemi itu satu kata, satu makna. Ya, dalam monosemik itu bahasa Yunani yang berarti makna tunggal. Sebuah kata monosemus jika hanya berisi dari satu makna. Ya, banyak sekali contoh monosemi di sini. Ada monosemus aurori misalnya tidak memiliki arti lain dalam bahasa Inggris selain model jarum jam dari tata surya dan usus buntu. Jadi nggak ada arti lain ya. Polisemi juga kontras dengan homonim. Jadi bahasa Yunani nama yang sama. Situasi di mana bentuk fonologis tunggal memiliki makna yang tidak terkait. Contoh homonim yang baik diberikan oleh kata kerja bahasa Inggris diucapkan misalnya tuh wave dan dieja wave, gelombang atau wave pengabaian. Jadi wave itu ada dua makna di situ tergantung pada artinya. Ejaan yang berbeda dari kata ini adalah petunjuk dari fakta bahwa kita berhadapan dengan dua kata kerja yang secara historis berbeda,
yang pengucapannya telah konvergen. Jadi wave berasal dari bahasa Inggris kuno wavian, sedangkan wave dipinjam ke dalam bahasa Inggris. Akhirnya dari bahasa Prancis kuno. Selanjutnya tes for polisemi. Jenis uji polisemi tertua. Jadi tes polisemi itu ada dua ya tadi. Pertama jenis uji polisemi tertua, tes definisi yang semula berasal dari Aristoteles. Aristoteles mengidentifikasi jumlah indera suatu kata dengan jumlah definisi terpisah yang diperlukan untuk menyampaikan maknanya secara akurat. Yang kedua adalah tes lain yang sering disarankan untuk polisemi itu adalah tes logis. Pertama kali diajukan oleh Quine di situ 1960. Sebuah kata atau frasa adalah polis dalam pengujian ini jika dapat secara simultan benar dan salah dari referensi yang sama. Ya, jadi tes polisemi kedua seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Selanjutnya kami membuka sharing time. Di situ ada pertanyaan, sesi pertanyaan atau juga mungkin mau menyanggah atau menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.